Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ervan Pradwi, NIM 859807192, kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan judul Desain Pembelajaran Daring Human Centered. Latar belakang. Pembelajaran daring pada masa pandemi dan pasca pandemi masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa, pembelajaran yang hanya berfokus pada tugas, serta minimnya umpan balik. Kondisi ini membuat siswa kurang aktif, mudah jenuh, dan mengalami penurunan motivasi belajar. Selain itu, pemanfaatan LMS dan media digital belum digunakan secara optimal untuk menciptakan pembelajaran yang kolaboratif dan interaktif. Padahal perkembangan teknologi dan Open Educational Resources atau OER dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih inovatif dan terbuka. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran daring human-centered untuk meningkatkan interaksi, keterlibatan aktif, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara merancang pembelajaran yang human-centered? 2. Bagaimana meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran daring? 3. Bagaimana menciptakan suasana belajar yang interaktif dan nyaman? 1. Merancang model pembelajaran daring yang human-centered. A. Tujuan pembelajaran program. Program pembelajaran daring strategi inovasi pembelajaran dirancang untuk menciptakan proses belajar yang human-centered, interaktif, dan kolaboratif sehingga peserta didik mampu belajar secara efektif, nyaman, bermakna secara khusus. Adapun tujuan program ini adalah 1. Mengurangi tekanan psikologis mahasiswa dalam pembelajaran daring. 2. Meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa. 3. Mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam kelas virtual. 4. Mengembangkan kemampuan kolaborasi dan berpikir kritis. 5. Memanfaatkan teknologi dan OER untuk pembelajaran inovatif. B. Model pembelajaran daring berbasis interaksi sosial dan kolaboratif. A. Nama model pembelajaran Collaborative Human-Centered Learning atau CHCL. Elemen utama model: 1. Diskusi kelompok daring. 2. Peer mentoring, teman sebaya. Kolaborasi, proyek digital. 4. Refleksi dan umpan balik rutin. 5. Interaksi aktif dosen dan mahasiswa. Alur pelaksanaan: 1. Dosen membuka pembelajaran dan membagi kelompok. 2. Mahasiswa berdiskusi melalui LMS, Zoom, Google Meet. 3. Kelompok mengerjakan proyek bersama. 4. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja. 5. Dosen dan mahasiswa memberikan refleksi serta umpan balik. Peran dosen sebagai fasilitator dan pembimbing pembelajaran, memberikan motivasi dan umpan balik. Peran mahasiswa aktif berdiskusi dan bekerjasama, berpartisipasi dalam proyek dan refleksi. Manfaat model: mengurangi stres dan pembelajaran daring, meningkatkan interaksi sosial, membuat mahasiswa lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. 2. Integrasi media dan teknologi. A. Platform digital atau LMS. Platform yang digunakan: 1. Google Classroom. Digunakan sebagai learning management system untuk mengelola pembelajaran daring. Manfaatnya: membagikan materi pembelajaran berupa modul, PPT, video, dan tautan OER, mengunggah tugas dan kuis secara online, memberikan pengumuman jadwal pembelajaran dan deadline tugas, menyediakan forum diskusi antara dosen dan mahasiswa, memberikan nilai dan umpan balik secara langsung kepada mahasiswa. 2. Zoom. Digunakan untuk kegiatan tatap muka virtual dan interaksi sinkron. Manfaatnya: menjelaskan materi secara langsung melalui video, melaksanakan diskusi kelompok dan presentasi mahasiswa, menggunakan fitur breakout room untuk kerja kolaboratif kelompok kecil, memberikan sesi tanya jawab secara real time, melakukan refleksi pembelajaran di akhir pertemuan. B. Open Educational Resources. Open Educational Resources atau OER adalah sumber belajar terbuka yang dapat diakses, digunakan, dimodifikasi, dan dibagikan kembali secara gratis untuk mendukung proses pembelajaran. OER yang digunakan: 1. OpenText,
digunakan sebagai sumber buku ajar digital gratis sesuai dengan materi pembelajaran. Mahasiswa dapat membaca dan mengunduh buku secara bebas untuk mendukung hasil belajar mandiri. 2. Merlot digunakan untuk mencari materi pembelajaran interaktif seperti video, jurnal, simulasi, dan media pembelajaran digital yang dapat digunakan dalam diskusi dan tugas kelompok. 3. Khan Academy digunakan sebagai sumber video pembelajaran dan latihan soal untuk membantu siswa memahami materi secara lebih mudah dan interaktif. 4. OER Common digunakan untuk memperoleh modul, presentasi, dan bahan ajar terbuka yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pembelajaran. Jenis lisensi. Sebagian besar sumber OER menggunakan lisensi Creative Commons CC, sehingga materi dapat digunakan secara legal untuk kegiatan pendidikan. Penerapan prinsip 4R. RAS menggunakan kembali materi OER dalam pembelajaran daring. 2. Revise menyesuaikan materi dengan kebutuhan mahasiswa dan tujuan pembelajaran. 3. Remix menggunakan beberapa sumber OER dengan media lain seperti video dan PPT. 4. Redistribus membagikan kembali materi kepada mahasiswa melalui LMS atau platform digital. Manfaat OER: mempermudah akses sumber belajar secara gratis, mendukung pembelajaran fleksibel dan mandiri, meningkatkan kreativitas dan kolaborasi siswa, membantu menciptakan pembelajaran yang inovatif dan interaktif. 3. Asesmen dan umpan balik. A. Jenis penilaian. 1. Asesmen formatif. Kuis online digunakan di akhir pembelajaran untuk mengetahui pemahaman awal mahasiswa terhadap materi. Diskusi daring menilai keaktifan siswa dalam bertanya, menjawab, memberikan pendapat pada forum diskusi. Tugas individu berupa rangkuman, analisis materi, atau latihan soal untuk mengukur perkembangan belajar siswa. Penilaian teman sebaya. Mahasiswa saling memberikan masukan dan penilaian terhadap hasil kerja kelompok atau presentasi. Refleksi pembelajaran. Mahasiswa menuliskan pengalaman belajar, kesulitan, pemahaman yang diperoleh setelah pembelajaran berlangsung. Umpan balik cepat. Dosen memberikan komentar, saran, dan perbaikan secara langsung terhadap tugas atau aktivitas mahasiswa selama proses pembelajaran. B. Fungsi asesmen. Mengukur pemahaman mahasiswa untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi pembelajaran, memberikan umpan balik, membantu dosen dan mahasiswa mengetahui kekurangan serta perbaikan yang perlu dilakukan dalam proses belajar. Memantau perkembangan belajar. Digunakan untuk melihat perkembangan kemampuan mahasiswa dalam pembelajaran berlangsung. Meningkatkan motivasi belajar. Asesmen mendorong mahasiswa lebih aktif, disiplin, dan bertanggung jawab dalam belajar. Menentukan keberhasilan pembelajaran. Menjadi dasar dalam penilaian ketercapaian tujuan pembelajaran dan efektivitas proses pembelajaran daring. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah pembelajaran daring yang human-centered merupakan pendekatan yang menempatkan kebutuhan, kenyamanan, dan keterlibatan mahasiswa sebagai fokus utama dalam proses belajar. Model pembelajaran berbasis interaksi sosial dan kolaboratif mampu meningkatkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa, mengurangi tekanan psikologis, serta menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan bermakna. Pemanfaatan platform digital atau LMS seperti Google Classroom dan Zoom mendukung proses pembelajaran melalui fitur diskusi, kolaborasi, proyek, refleksi, dan pemberian umpan balik secara cepat. Selain itu, integrasi Open Educational Resources atau OER membantu menyediakan sumber belajar yang terbuka, fleksibel, dan mudah diakses sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih inovatif dan inklusif. Asesmen formatif dan sumatif yang dirancang secara kolaboratif juga berperan penting dalam mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa, meningkatkan partisipasi, serta memberikan umpan balik yang mendukung perkembangan belajar. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran daring human-centered dapat menjadi solusi untuk menciptakan pembelajaran online yang interaktif, kolaboratif, dan efektif di perguruan tinggi. Daftar referensi.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.